Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kembali kajian kita atau pembelajaran kita tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari atau menganalisa sedikit bagaimana di sana takdir. Bagaimana yang dikatakan hakikat qada dan qadar. Bagaimana yang dikatakan dengan makna beriman kepada qada dan qadar. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melihat kembali sebagai lanjutannya hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman kepada qada dan qadar ketika iman sudah kita buat, rasa kepercayaan kita, hati kita sudah mengimani tentang qada dan qadar. Kita ulangi sedikit yang kemarin kita sudah melihat. Kalau yang namanya untung baik semua orang mau. Tetapi kalau namanya untung kerugian atau yang namanya dengan kerugian, orang akan menghindar. Jadi pengertian apabila datang kepadanya kebaikan, dia sangat senang. Apabila datang dia keburukan, maka dia sangat sedih dan gelisah. Itulah manusia. Jadi ketika kita mengimani qada dan qadar, Allah memberikan, Allah bercerita, Allah menyatakan bagaimana qada, keputusan Allah itu diberikan kepada kita tentang kebaikan ataupun kekurangan misalnya, tentu kita sedih. Nah, jadi sekarang kita lihat bagaimana kekuasaan Allah. Yang pertama kita lihat keimanan kita, hikmah keimanan kita. Karena sudah kita melihat kemarin, iman kita kepada qada dan qadar itu kita fungsikan, maka ada hikmahnya. Yang pertama, semakin yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas daripada sunnatullah. Ketika kita mengimani qada dan qadar, kemarin sudah kita berbicara dengan takdir mu'allaq, takdir mubram. Takdir mu'allaq yang memiliki ikhtiar manusia, sedangkan mubram sudah merupakan keputusan yang mutlak yang tidak bisa diganggu kembali. Maka iman seperti ini sudah kita buat sebelumnya, ternyata memiliki hikmah. Yang pertama, kita mengetahui, kita menyadari, meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas daripada sunnatullah. Sunnatullah itulah merupakan hukum alam yang harus kita yakini, kita imani, yang sudah diberikan Allah keberadaannya, sudah diputuskan Allah keberadaannya. Jadi apa yang ada di dalam alam ini merupakan sunnatullah. Kalau kita lihat adanya malam, itu merupakan sunnatullah. Matahari bersinar merupakan sunnatullah. Jadi kalaulah sunnatullah ini ya kita tidak imani, maka rasanya kurang pas. Maka salah satunya hikmahnya tadi iman kepada qada dan qadar ini, kita meyakini, mempercayai bahwa alam ini tidak lepas daripada sunnatullah. Alam ini sudah diatur sedemikian rupa, tinggal berjalan pada peredarannya. Jadi itu kita yakini. Karena kita cerita dengan qada dan qadar ini tadi, kita meyakini sunnatullah itu tadi. Karena di dalam ada takdir mu'allaq, ada ikhtiar, ada taklim mubram, ada sudah keputusan daripada Allah yang tidak bisa ditawar. Yang berikutnya, semakin termotivasi
Ketika kita mengimani kepada qada dan qadar, kita akan termotivasi. Mulai kita bersungguh-sungguh, mulai kita merenungkan, mulai kita beribadah, ya, termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat dalam mengejar cita-citanya. Jadi kalau seorang yang bodoh misalnya, kalau dia tidak ada usaha upaya, dia mengatakan saya sudah ditakdirkan begini demikian, maka itu dia tidak memahami adanya takdir muallaq. Sementara kebodohan itu bisa dirubah dengan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Kita belajar. Belajarnya sungguh-sungguh. Tidak belajar hanya sekedar belajar, tetapi dia belajar dengan benar-benar sungguh-sungguh, yakin, terus ulet dia, benar-benar diulang-ulang. Apabila dia belajar, kajinya diulang-ulang. Sehingga apa? Sehingga dia akan mengetahui dengan lancar. Jadi ketika dia mengiman, hikmah imannya kepada qada dan qadar itu semakin dia termotivasi. Karena di iman dan qada dan qadar itu tadinya ada membahas dengan yang namanya takdir muallaq. Jadi takdir muallaq itu dia berikhtiar dengan hukum sunnatullah tadi. Jadi semakin termotivasilah, senantiasa hidupnya berikhtiar, berusaha lebih giat lagi dan mengejar cita-citanya. Apa yang dicita-citakannya? Kalau dia sebagai seorang petani yang sukses, maka dia berusaha menjadi petani yang sukses dengan cara belajar. Belajarnya di mana? Melalui kelompok tani misalnya. Dari kelompok tani dia akan belajar bagaimana cara menanam. Kalaulah dia cabai, maka cabai ini bagaimana cara menanamnya, mulai daripada bibitnya sampai dia memberi obat-obatan, bagaimana meracun hamanya, semua dipelajarinya. Hasilnya apa? Sehingga dia akan mendapat hasil yang sangat lumayan. Jadi karena seperti itu dia giat sebagai orang petani, dia tidak mau dengan hasilnya yang sedikit saja, maka dia ikhtiarnya tadi dia mendapat perubahan dalam hidupnya. Yang tadinya dia menghasilkan hanya sedikit saja yang diperolehnya dalam mendapatkan hasil dari cabai tadi, tetapi karena dia masuk kepada kelompok tani, sama-sama menukar informasi, bertukar informasi bagaimana cara menanam cabai, apa obat yang pas untuk cabai, apa yang pupuk yang pas untuk cabai, dan lain sebagainya. Ketika dipelajarinya, ternyata bukan saja cara merawat cabai, tetapi juga di pasar pun dipelajarinya. Bagaimana pasarannya? Kalau ketika sudah panen, bagaimana harga pasar? Apakah naik apa turun? Ternyata itu dipelajarinya, sehingga ketika dia panen pas suasananya cabai di pasar, lagi harga melonjak tinggi. Nah, jadi keuntungan besar kepada dia dalam hal untuk berikhtiar mencari perubahan hidupnya. Nah, ini namanya termotivasi. Kalau dia hanya berdasarkan pada takdir tadi, sudah ditakdirkan saya di dalam rahim, sudah ditentukannya rezeki saya, sudah ditentukannya ibadah saya, sudah ditentukannya hidup saya, mau orang yang celaka atau orang yang sukses, sudah ditentukan. Kalau berdasarkan itu, habislah kita. Tidak ada perubahan lagi dia. Apa dan bagaimana kita sebagai khalifah di muka bumi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Kalau kita lihat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini diciptakan Allah untuk khalifah. Kalau khalifah itu tidak ada pemikirannya untuk perubahan, tidak ada pemikiran untuk mencipta, tidak ada pemikirannya untuk keamanan, tidak ada pemikirannya untuk dan lain sebagainya, maka ini namanya khalifahnya ini, pemimpinnya ini kurang pas. Sementara Allah dulu memberi khalifahnya, diberikannya ilmu. Maka dikatakan Allah yarfa'ullahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini gambarannya bahwa orang yang mau belajar itu mendapat tempat yang tinggi, derajat yang tinggi. Nah, belajar itu untuk perubahan. Nah, kalaulah dia seperti orang yang bodoh tadi, bagaimana dia untuk bisa menjadi orang yang pintar? Maka dia belajar. Nah, belajar itu, maka dengan iman kepada qada dan qadar tadi, kalau dia dengan takdir tadi, berarti dia tidak tinggal diam di dalam memahami satu makna daripadanya. Tetapi apa? Tetapi dia berupaya, berikhtiar dia dalam hidupnya. Maka Jabariyah dan Qadariyah tadi, kalau sudah dipadu, itulah ahli sunnah wal jamaah. Maka lahirlah paham ahli sunnah wal jamaah. Ya, kenapa tidak? Kalaulah kita ibarat misalnya sepeda motor. Sepeda motor itu pada masa dahulu itu ada ban dalam, ada ban luar. Sekarang sepeda motor sudah ada yang pakai ban dalam, ada yang tidak, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat sepeda motor yang dulu ada ban dalam, ada ban luar. Jadi ban dalam kalau tidak ada ban luar dia akan pecah. Kalau begitu juga sebaliknya, kalau ban luar ada, ban dalam tidak ada, maka anginnya bocor, tak bisa dipakai sepeda motornya. Tapi apa yang lengkap? Yang lengkap itu harus ada ban dalam, harus ada ban luarnya. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Digabungnya, maka ikhtiar manusia itu ada. Maka kita serahkan diri kita kepada Allah. Usaha kita serahkan kepada Allah. Maka kemarin sudah kita sampaikan, faiza ajamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah kamu selesai bulat hatimu ya untuk melakukan itu tadi, sudah diselesai dikerjakan, maka fatawakkal 'ala Allah. Serahkanlah urusan itu semua kepada Allah. Nah, inilah semakin kita melihat dan menganalisa bagaimana qada-qadar ini, maka termotivasilah beliau yang hal yang demikian. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa. Dengan kita hakikat beriman kepada qada dan qadar, timbul hikmahnya semakin kita meningkatkan peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha kita. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku kata Allah, akan kukabulkan permintaanmu. Nah, jadi berarti kita sini berusaha, ada ikhtiar untuk perubahan. Ada ikhtiar untuk perubahan. Inilah hikmahnya kita mempelajari iman kepada qada dan qadar tadi. Dengan tahunya seperti itu, maka semakin yakin kita peran doa itu. Allah akan mendengarkan semua doa hambanya. Dia akan menjawabnya. Andai kita belum terjawab, kita yang salah, bukan dianya. Ya. Jadi peran doa akan kita yakini bagaimana pentingnya doa. Nah, ini kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berupaya untuk berlindung, ya kan, dari godaan setan. Tetapi awak bersemayam dengan setan, kan tak cocok. Jadi kalau dia ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk kepada Allah, mohon, Allah akan beri. Mohonnya di mana? Hadirkan dia baik di tempat yang sepi maupun di tempat ramai. Buat istana dia,
Istana apa dengan membuat istana Allah? Buatlah zikrullah yang tak lepas di dalam hati sanubari. Ya, kita lanjut. Berikutnya kita lanjut. Nanti terlalu jauh dan terlalu dalam kita ke sana jauhnya penjelasannya. Ya, kita lihat hikmah beriman kepada qada dan qadar seterusnya meningkatkan optimisme dalam penata masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Jadi semakin optimis kita masa depan. Kenapa? Karena kita tahu dengan ikhtiar itu tadi masa depan ikut akan tercapai. Masa depan yang abadi, yakni kalau kita lihat akhirat, itu ada ikhtiar, kita ada upaya beramal ibadah, membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, berzikir dan lain sebagainya, berinfak, bersedekah dan seterusnya. Itu semua kita lakukan ketika kita berikhtiar, berupaya. Nah, kalau orang yang tidak ada upayanya, udahlah, duduk aja nih si masuk surganya itu katanya. Tapi nggak dilihatnya bagaimana kewajiban-kewajiban hukum lainnya. Nah, ya, oke, kita lanjut. Kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar ini meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Jadi kalau orang yang senantiasa beriman kepada qada dan qadar itu semakin jiwanya semakin kuat. Jadi apabila dalam hidup ini kegagalan datang kepada dia, dia tetap tegar, tidak putus asa. Maka orang yang putus asa itu tidak memfungsikan imannya. Ada nanti gara-gara nggak kerja udah bunuh diri, ada gara-gara perempuan ya udah bunuh diri, ada dan lain sebagainya. Jadi itu nggak ada jiwa yang kuat untuk menghadapi segala rintangan. Hidup ini penuh dengan rintangan. Hidup ini perjuangan. Jadi kalau dia tidak mau berjuang, itulah ikhtiar. Bagaimana bisa dia untuk mendapatkan keistimewaannya? Keistimewaan itu dengan perjuangan. Tidak bisa kalau enggak berjuang. Apapun dia, yang namanya kebahagiaan, kesuksesan, iya, baik sukses dunia maupun akhirat, itu semua perjuangan. Orang yang baca Quran siang dan malam, berjuang dia melawan hawa nafsunya, berjuang dia melawan dirinya. Bukan tidak capek membaca Quran, capek, ya capek, tapi dinikmatinya akhirnya hilang rasa capek. Enggak terasa rasa capeknya karena dia dinikmatinya, terus menerus cepat nikmatinya. Tetapi kalau orang yang tidak menikmati hal yang demikian, pernah seperti yang kajian di kelompok pengajian itu, apa katanya? Wah, kalian zikir aja pun terus, enggak kerja-kerja. Dan jadi datang si ahli zikir mengatakan, kalian bilang enggak kerja, kita kerja ini, kerja masa depan. Zikir, masa kerja begitu? Ini kerja yang berat ini. Mana duduk aja begitu, berzikir gitu-gitu aja, duduk gitu, wah, tak ada gunanya, kata beliau. Nah, sekarang gini, sekarang saya tanya kepadamu, berapa upahmu satu hari kalau kerja bangunan? Wah, kalau kena saya 80, kalau 80.000, kalau saya kalau gaji tukang 120.000. Nah, sekarang itu mulai jam 8 sampai jam 5 sore kan? Iya. Sekarang gini, saya gaji engkau 200.000. Mulai jam 8 sampai jam 5 sore, tapi kau zikir. Itu aja kerjanya. Oh, menolak. Oh, mana bisa begitu beratnya apa? Jadi apa yang terjadi? Ternyata itu sangat berat. Maka itu adalah perjuangan nafsu kita, perjuangan diri kita. Kita menganggap remeh. Jadi ibadah itu pun ada perjuangan, adalah perjuangan. Bukan saja mencari nafkah, itu perjuangan. Tapi melawan hawa nafsu, bagaimana kita untuk berjuang kepada diri kita? Ya, itu dengan sederhana. Yang terakhir, jangan terlalu apa? Yang terakhir menyadarkan manusia
bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah. Jadi semakin kita beriman kepada qada dan qadar, kita tahu bahwa di dunia ini ada batas kehidupan diberikan Allah, ada hukum yang membatasi kita, ada peraturan-peraturan yang membatasi kita, ya kan? Ada peraturan-peraturan yang diberikan Allah untuk membatasi kita, yang tujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak diberi batas oleh Allah, kalau misalnya kita tidak diberi batas oleh Allah, ya, tidak ada batasannya, misalnya bebas bergaul, maka sepertinya kita seperti binatang, tidak ada aturan, ya. Tetapi karena Allah memberi batas, maka ada aturan, maka kita nampak perbedaan kita sebagai manusia dengan binatang. Nah, itu contoh kecil saja. Nah, jadi inilah hikmah yang dapat kita uraikan. Masih banyak yang bisa kita uraikan, cuma membatasi waktu. Inilah hikmah beriman kepada qada dan qadar yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.